أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kenikmatan yang telah Allah taala karuniakan kepada kita semua, terutama kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua untuk beribadah kepadanya, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Seperti halnya pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu insyaallah kita lanjutkan dengan mengikuti pengajian sebagaimana biasanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya semua kemudahan ini merupakan nikmat yang agung, yang sangat besar yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Karena tanpa kemudahan dari Allah dan kenikmatan serta pertolongannya, tidaklah mungkin kita bisa melaksanakan ini semua. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita senantiasa mensyukurinya, karena sesungguhnya ini semua termasuk nikmat yang agung yang harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kajian kita pagi hari ini insyaallah taala masih kita akan bahas dari pembahasan kitab Nahwu Akhlaqis Salaf karya Asy-Syaikh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafidhallahu taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas satu bab dengan judul Al-Akhlaqun Nabawiyatu Al-Mu'attiratu fil Ayatil Qur'aniyatil Mutahharah. Akhlak Nabawiyah atau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'attirah, yang harum, fil Ayatil Qur'aniyatil Mutahharah, yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang suci. Artinya dalam bab ini akan disebutkan dan dijelaskan oleh penulis hafizallahu taala betapa akhlak Nabi SAW yang agung, yang mulia, yang sangat harum, itu semua disebutkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya yang suci, ayat-ayat yang mulia, yaitu ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh hafizallahu taala kemudian mengatakan, Mannallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitaufiqihi ila makarimil akhlaq, thumma asna alaihi
wa nawwahu bi dzikri ma yatahalli bihi min jamilil akhlaqi fi ayatin katsiratin. Kata beliau rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memberikan taufik atau hidayah kepada beliau untuk berakhlak yang mulia. Kemudian setelah itu Allah juga memberikan pujian kepada beliau dan membesarkan penyebutan nama beliau dengan menghiasinya dengan akhlak yang indah yang terdapat pada ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quran. Artinya di dalam Al-Quran kita ketahui ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala akan menyebutkan kepada kita beberapa hal yang terkait dengan akhlak beliau, yang ini adalah akhlak yang sangat-sangat indah yang patut kita meneladaninya. Apa saja itu? Kata beliau, wahaka ba'duha, dan inilah sebagian dari penyebutan akhlak yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan akhlak beliau. Yang pertama adalah al-khuluqul azim. Allah Ta'ala menyebut beliau sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang besar, sebagaimana qala Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qalam pada ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung, berada di atas akhlak yang agung, yaitu akhlak yang mulia. Dan beliau menyebutkan di sini walaqad dikatakan oleh beliau, walaqad akkadallahu subhanahu wa ta'ala hadhihi sifata bi salasati asya, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan sifat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung dengan 3 perkara. Allah Ta'ala menguatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat yang agung seperti ini dengan 3 perkara. Pertama kata beliau adalah bil qismi alaihi bil qalam wa ma yasturun. Yang pertama adalah Allah Ta'ala menguatkan hal itu dengan sumpah, dengan menyebutkan tentang al-qalam atau pena dan apa yang ditulisnya. Wal qalam disebutkan ya, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ya. Wa innaka la disebutkan di situ. Setelah itu pada ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka disebutkan sebelum itu adalah dengan sumpah demi qalam, demi pena, ya. Maka Allah Ta'ala menguatkan hal itu dengan pena dan apa yang ditulisnya. Demikian pula wa tasdiruhu bi an, demikian pula menguatkan dengan inna wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW, ini juga penguat. Kemudian ditambahkan lagi bi idkhalil lam alal khabar, dan memasukkan huruf lam pada khabar tersebut, la'ala khuluqin azim, benar-benar di atas akhlak yang agung. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan bahwa betul-betul pada diri Nabi memiliki akhlak yang agung dengan 3 alat penguat sekaligus, yaitu pertama dengan sumpah, yang kedua dengan yaitu inna, dan yang ketiga adalah dengan huruf lam, yang semua adalah takkid sebagai penguat. Wa kulluha adawatu li ta'kidil kalam, dan semuanya ini merupakan alat-alat di dalam menguatkan satu perkataan atau pembicaraan. Sekali lagi Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat yang mulianya ini bahwasanya beliau diberi sifat dengan sifat yang indah, di antaranya adalah al-khuluqul azim. Beliau memiliki akhlak yang agung, bahkan disebutkan dengan penguat 3 alat tadi sebagai takkid atau penguat baginya. Nah, ini yang pertama, beliau disifati dengan memiliki akhlak yang agung, dan ini bukan main-main ma'asyiral muslimin. Kalau Allah Ta'ala mensifati hambanya seperti itu, bahkan dengan sumpah, dengan alat-alat takkid lainnya atau penguat lainnya, hal itu menunjukkan betul-betul pada diri beliau
memiliki sifat seperti itu. Yang kedua dijelaskan dengan layyinul janib. Allah Ta'ala mensifati Nabi SAW dengan layyinul janib, artinya memiliki sikap yang lunak, yang lembut di dalam bergaul atau bersikap dengan orang yang selainnya. Sekali lagi, beliau disifati dengan layyinul janib, yaitu lembut di dalam pergaulan, lembut dalam bersikap terhadap orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat-ayatnya. Seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 159. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat dari Allah lah, lintalahum, kamu wahai Nabi Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik, dan seandainya kamu bersikap keras, bahkan berhati kasar wahai Nabi, lan faddu min haulik, niscaya mereka semua akan lari menjauh dari sisimu, lari menjauh dari sekelilingmu. Lihat ini ya. Jadi Allah Ta'ala menegaskan dengan sebab rahmat dari Allah Ta'ala, maka Nabi SAW pun bersikap lemah lembut kepada manusia, kepada orang yang beliau dakwai. Dan seandainya beliau memiliki sifat yang keras atau berhati yang kasar, tentu mereka akan lari menjauh dari sekeliling beliau. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, karena itu maafkanlah mereka dan mintakanlah ampunan untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila kamu telah bertekad bulat dalam suatu permasalahan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Perhatikan di sini ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala mensifati Nabi sebagai orang yang memiliki sifat layyin, yaitu lembut atau lemah lembut, ya, memiliki kelembutan di dalam pergaulan, terutama kepada orang-orang yang beliau dakwahi. Sehingga kalau seandainya kelembutan itu tidak ada, bahkan yang ada kekerasan, yang ada kekasaran hati dan seterusnya, tentu banyak di antara orang-orang yang akan menjauhinya. Nah, ini menunjukkan pada diri beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia, di antaranya adalah kelemah lembutan di dalam pergaulan. Demikian pula yang ditunjukkan dalam ayat yang lain. Wa qala azza wa jal, Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Hijr pada ayat 88. Allah Ta'ala juga menyatakan, wala tahzan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin, dan janganlah kamu bersedih wahai Muhammad SAW terhadap mereka. Wahfid janahaka lil mu'minin, maka rendah hatilah kamu, bersikap merendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman itu. Nah, maka Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, diperintahkan agar beliau senantiasa bersikap rendah diri, rendah hati, atau bersikap lemah lembut dalam menghadapi kaum mukminin atau orang-orang yang beriman. Nah, demikian pula pada ayat yang lain. Wa qala jalla sana'uh, Allah Ta'ala yang terpuji penyebutannya, beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara di ayat 215, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan bersikap rendah dirilah atau rendah hatilah kamu wahai Nabi Muhammad SAW terhadap para orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Perhatikan ini. Maka ini semua ma'asyiral muslimin, kata beliau hafizahullah ta'ala, hadhil ayatu khuluq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang mulia ini semua adalah merupakan bentuk dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus dan mendakwai kaumnya ataupun kaum muslimin adalah dengan cara lemah lembut, bersikap lembut,
di dalam menghadapi kaum muslimin. Ba'asahullahu bihi, yang Allah Ta'ala mengutus beliau dengannya. Falau kana sayyi'ul kalam qasiyul qalb alaihim lan faddu anhu, seandainya beliau itu adalah orang yang jelek perkataannya atau orang yang keras hatinya terhadap kaum muslimin, lan faddu anhu, pasti mereka akan menjauh dari beliau, pasti mereka akan lari dari dakwah beliau. Wa tarakuhu, dan juga pasti mereka akan meninggalkan beliau. Walakinnallaha jama'ahum alaih, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengumpulkan mereka pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala nujanibihi lahum, bahkan beliau merendahkan atau beliau betul-betul bersikap rendah kepada mereka. Apa tujuannya? Yakni ta'lifan liqulubihim, beliau bersikap rendah ataupun bersikap lembut kepada kaum muslimin. Tujuannya adalah ta'lifan liqulubihim, dalam rangka menjinakkan hati mereka atau menundukkan hati mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhlak beliau di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan ajakan kepada Islam. Maka beliau lakukan dengan memiliki kelembutan, dengan praktek memiliki akhlak yang mulia, lemah lembut. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang beliau dakwahi itu lunak hatinya. Seandainya beliau bersikap kasar, keras di dalam menyampaikan dakwah, tentu semua orang akan lebih banyak lari menjauh dari dakwah beliau. Karena itu sering, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis yang sahih, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Kata beliau, berikan kabar gembira dan jangan bikin orang lari dari dakwah ini, dan berikan kemudahan, jangan menyulitkan kepada orang lain. Seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam perkara ini. Nah, maka beliau SAW menginginkan agar di dalam berdakwah dengan terus memberikan kebaikan, kelemah lembutan, serta menjadikan orang-orang, menjadikan hati mereka tunduk dan menerima agama ini. Bahkan ma'asyiral muslimin, dalam banyak hadis-hadis beliau yang lainnya, beliau pun juga menyeru agar kita memiliki akhlak yang berupa kelemah lembutan dalam semua perkara. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang disampaikan kepada istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah mengatakan, ya Aisyatu, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu rafiq, lemah lembut atau lembut. Yuhibbur rifqa, dan Allah Ta'ala menyukai kelembutan, kelemah lembutan, fil amri kullih, dalam semua perkara. Dalam riwayat yang itu disebutkan dalam lafaz Imam Bukhari. Adapun dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz, ya Aisyatu, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Dan Allah memberikan kepada orang yang memiliki kelembutan itu terhadap apa yang tidak diberikan kepada orang-orang yang keras atau kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan juga Allah tidak memberikan sesuatu kepada orang yang memiliki selain sifat kelemah lembutan. Nah, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan keutamaannya, di mana kelemah lembutan kalau ada pada diri seseorang itu akan menjadikan lebih baik dan menghiasi dirinya. Sebaliknya, jika dicabut kelemah lembutan pada diri seseorang, atau bahkan dia memiliki sifat keras, kasar hatinya dan seterusnya, maka akan menjadikan kejelekan bagi diri orang tersebut. Karena itu Nabi SAW dalam hadis yang lain juga menyatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan bisa menghiasinya atau menjadikan baik baginya. Wa la yunza'u min syai'in,
dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu illa syana, kecuali justru akan menjadikan jelek baginya. Iya, kalau seseorang itu tidak ada memiliki sifat kelemah lembutan, bahkan cenderung selalu kasar, keras dan seterusnya, maka tidak akan menghiasi kebaikan pada dirinya, justru akan menjadikan jelek, dan banyak orang yang justru akan lari menjauh darinya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak memiliki kelemah lembutan maka tidak akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebenarnya disebutkan dalam riwayat Muslim, dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, man yuhramur rifqa yuhramul khair. Orang yang diharamkan atau ditiadakan darinya sifat kelemah lembutan, maka diharamkan pula atau dijauhkan pula darinya segala kebaikan atau sesuatu kebaikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Nabi SAW banyak kebaikan pada diri beliau, terutama dalam hal ini beliau adalah orang yang memiliki sifat kelemah lembutan. Seandainya beliau itu orang yang kasar, orang yang keras di dalam mendakwahkan agama ini, ya, atau hatinya kaku, kasar dan seterusnya, lan faddu anhu, niscaya kaum muslimin akan menjauh dari beliau, wa tarakuhu, dan juga meninggalkan dakwah beliau. Dan ini adalah sesuatu ya kerugian tentunya kalau kita pun juga berdakwah tapi justru membuat banyak orang semakin lari menjauh. Naam, wallahu a'lam. Karena itu kita bersikap lemah lembut di sini adalah dalam rangka untuk melunakkan atau menjinakkan hati kaum muslimin agar mereka mau mengikuti kebaikan dan kebenaran. Wa fi hadza bayanun wadihun anna lainal janib wa khafdal janah min asbabi ta'lifil qulub wa tauhidis sufuf. Saya mengatakan dari sinilah kita mengetahui adanya penjelasan yang sangat gamblang bahwa lainul janib, yakni lemah lembut di dalam pergaulan kepada orang lain, demikian pula bersikap rendah hati kepada mereka, min asbabi ta'lifil qulub, merupakan sebab-sebab lunaknya hati kaum muslimin, wa tauhidis sufuf, dan juga menyebabkan yakni satunya barisan kaum muslimin. Nah, artinya kalau kita menginginkan kaum muslimin mau mengikuti kebaikan-kebaikan, mau bersatu padu di dalam agama ini, maka untuk meraih itu semua salah satu sebabnya adalah hendaknya kita selalu memiliki sifat lemah lembut ketika bergaul dengan kaum muslimin, demikian pula bersikap rendah hati terhadap mereka, yang itu merupakan sebab menjadikan lunaknya hati-hati kaum muslimin dan menjadikan satu padunya barisan mereka. Nah, ini menunjukkan pentingnya dan bagusnya akhlak yang demikian, dan inilah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bersikap lemah lembut dalam pergaulan. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, ar-ra'fatun atau ar-ra'fatu war-rahmatu alal mu'minin. Yang ketiga yang disebutkan oleh beliau adalah bahwa beliau itu memiliki sifat ar-ra'fah, yakni memiliki kemurahan hati atau belas kasihan, war-rahmah, dan kasih sayang alal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Artinya apa? Di antara perkara akhlak beliau yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ar-ra'fah, memiliki kemurahan hati atau belas kasihan yang sangat besar, war-rahmah, dan penuh rahmat atau kasih sayang kepada kaum muslimin. Apa dalilnya? Disebutkan oleh beliau misalnya dalam surat At-Taubah pada ayat 128. Qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh kata Allah, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum, azizun alaihi ma'anittum. Sifat rasul itu disebutkan dalam ayat ini berat terasa olehnya apa yang menimbulkan atau menjadikan penderitaan bagi kalian. Artinya apa? Dikatakan dalam ayat ini
bahwa sifat Rasul itu adalah diantaranya azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya apa-apa yang merupakan penderitaan bagi kalian. Harisun alaikum, beliau adalah orang yang haris, orang yang sangat-sangat menginginkan kebaikan atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau terhadap orang-orang yang beriman raufun rahimun, bersikap penyantun dan penyayang terhadap mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat yang merupakan akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Disebutkan 3 hal. Yang pertama, azizun alaihi ma'anitum, beliau merasakan betapa berat, betapa menyakitkan apa-apa yang merupakan penderitaan bagi kaum muslimin. Artinya beliau selalu memikirkan dan merasakan kalau kaum muslimin mengalami penderitaan, mengalami sesuatu hal yang memberatkan, beliau pun lebih-lebih lagi merasa juga berat. Demikian pula sifat beliau adalah harisun alaikum, sangat-sangat menginginkan kebaikan kepada kalian kaum muslimin. Ini beliau. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang penyantun serta penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kata Syekh Abdullah Ta'ala, laqad kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi ghayati syafaqati ala ummati. Sungguh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada pada puncak, yakni rasa belas kasihan terhadap umatnya. Fahuwa harisun 'alal mu'minina ayyadkhulul jannah. Beliau sangat-sangat menginginkan terhadap orang-orang yang beriman agar mereka semua masuk surga. Yashukku alaihi nafsih ayyadkhulu jahannam, dan terasa berat oleh beliau seandainya kalau kaum muslimin atau orang-orang yang beliau dakwahi itu justru masuk ke dalam neraka jahannam. Ya'isu alaihi ma yusabbibu lahumul anat, juga terasa berat bagi beliau. Beliau merasakan tersakiti hati beliau terhadap apa yang menyusahkan kaum muslimin. Perhatikan ini ya, beliau seperti itu akhlaknya. Walihada arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala bil hanifiyati as-samhah. Karena itulah Allah Ta'ala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyah as-samhah, dengan membawa agama yang lurus serta agama yang penuh dengan toleransi atau belas kasihan serta kebaikan. Ya, la ilaha kana hariha, yang terang benderang di mana malamnya seperti siang harinya keadaannya. Syariatu kulliha samahatun wa suhulah, dan syariat yang dibawa beliau semuanya itu adalah penuh dengan kasih sayang serta kemudahan kepada umat manusia ini. Yasiratun liman yassarahallahu alaihi, dan agama beliau, hukum-hukum yang dibawa beliau adalah mudah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kemudahan atasnya untuk menerimanya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di dalam ayat yang mulia tadi sangat-sangat dijelaskan oleh Allah Ta'ala tentang bagusnya dan indahnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupa apa? Ar-ra'fah war-rahmah, yaitu beliau adalah orang yang memiliki sifat belas kasihan, penuh dengan kecintaan terhadap umatnya. Bahkan beliau adalah orang yang merasa sakit hatinya atau terasa tersakiti hatinya manakala kaum muslimin mungkin gak mau menerima dakwah, bahkan mereka naudzubillah ada yang lari dari dakwah ini, bahkan memusuhinya sehingga akibatnya masuk neraka karenanya misalnya. Maka ini semua merasakan terasa di dalam hati beliau berat, karena beliau adalah dikatakan tadi harisun alaikum, sangat-sangat menginginkan yaitu kebaikan kepada kaum muslimin, yaitu agar mereka semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah beliau adalah orang-orang yang memiliki sifat yang bagus semacam ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala
al-husnu atau al-hasanu 'alal musyrikin litarkihimul imana, yakni beliau merasa sedih. Beliau adalah termasuk akhlak beliau adalah beliau merasakan kesedihan terhadap orang-orang musyrik tatkala mereka tidak mau beriman. Mereka diajak, diseru, didakwai kepada keimanan, justru mereka lari menjauh. Maka yang demikian ini menyedihkan hati beliau, membuat hati beliau terasa sedih karenanya. Nah, sebagaimana hal itu ditunjukkan pada banyak ayat-ayatnya. Misalnya di surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-6, qala subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali engkau wahai Muhammad SAW ingin mencelakakan dirimu sendiri, ya, dikarenakan kesedihan atas perbuatan mereka yang tidak mau beriman, ya. Nah, artinya apa? Beliau merasa sedih sehingga kata Allah, barangkali wahai Muhammad SAW kamu ingin mencelakakan dirimu, kamu ingin merasa apa? Ingin entah mencelakakan diri itu maknanya bunuh diri atau bagaimana, dikarenakan sedih, merasa sedih atau kecewa dengan sikapnya orang-orang yang kafir yang diajak kepada Islam, tapi justru mereka tidak mau beriman dengan dakwah beliau tersebut. Maka beliau merasa sedih karenanya. Maka ini menunjukkan pada kita betapa sesungguhnya beliau di dalam berdakwah, meskipun ditolak, meskipun tidak diterima, tapi beliau sangat-sangat berharap sekali agar semua manusia mau menerima dakwah, sehingga ketika mereka menolak, ketika mereka tidak mau mengikuti ajakan beliau, maka terasa sedih di hati beliau. Nah, wa qala al-alimul hakim, demikian pula dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu serta maha bijaksana juga berfirman di surat Asy-Syu'ara pada ayat ketiga, wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu merasa bersedih hati atas mereka. Ini peringatan dari Nabi, ya, meskipun kamu berdakwah lalu berdakwahmu itu dimusuhi, diingkari, ditolak, tidak diterima, jangan kamu merasa sedih atas mereka tersebut. Disebutkan pula dalam ayat yang lain, wa qalla jalla thana'uh, Allah yang maha mulia, ya, na'am, dan maha terpuji, maka beliau mengatakan, Allah berfirman, fala tadhab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasna'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kamu biarkan dirimu menjadi binasa karena mereka, karena sedih terhadap mereka wahai Nabi SAW. Saya ulangi, janganlah biarkan dirimu menjadi binasa karena kesedihan atas mereka itu. Innallaha alimun bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan baik-baik ayat-ayat yang mulia tadi menunjukkan apa? Betapa beliau sangat-sangat menginginkan kebaikan meskipun terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang beliau dakwahi. Ya, kalau mereka mau menerima dan dapat hidayah oleh Allah Ta'ala untuk menerima dakwah ini, maka beliau sangat-sangat bersyukur sekali. Tetapi ketika mereka menolak, mereka mengingkari, mereka tidak mau mengikuti dakwah, maka beliau menjadi bersedih karenanya. Kenapa? Sebutkan tadi, beliau selalu sangat menginginkan kebaikan pada seluruh umat manusia, bahkan mengharapkan agar mereka semua menjadi penghuni-penghuni surga. Tapi kenyataannya tidak demikian. Tidak ada yang kemudian dakwah semua diterima, tapi mesti ada yang menentang, ada yang memusuhi. Tapi beliau terus diperintah untuk bersabar dan jangan bersedih. Bahkan beliau pun sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kau binasakan dirimu karena kesedihanmu, ya, memikirkan mereka atau karena kekafiran mereka dan sebagainya. Maka Syekh di sini mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'atsahu Allah rahmatan lil alamin harisan asyaddal hirs ay yadkhulan nasa fi dinillahi afwaja.
bahwasanya Rasulullah SAW yang Allah utus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam ini, beliau adalah orang yang harisan asyaddul hirs, orang yang sangat-sangat memiliki keinginan yang besar, ayyadkhulan nasa fi dinillah afwaja. Beliau sangat menginginkan agar manusia itu masuk ke dalam agama Islam semuanya berbondong-bondong, ya, na'am, liyanqudahu minan nar, dalam rangka untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Itulah beliau ingin agar manusia itu selamat dari neraka. Dengan cara apa? Mau menerima dakwah beliau, mau masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Tujuannya agar mereka kelak di akhirat nanti selamat dari api neraka. Lakin aksarun nas abau, akan tetapi kebanyakan manusia ini mereka enggan, mereka tidak mau mengikuti dakwah beliau tersebut. Fayuhzinur rasulu alaihim husnan syadida, sehingga beliau pun merasa sedih, Rasulullah pun merasa sedih terhadap mereka dengan kesedihan yang amat sangat, ya. Wa yatahassaru alaihim, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam demikian, ia merasa sedih dengan hal yang dilakukan oleh mereka tersebut, atau menyayangkan sikap mereka tersebut. Nah, perhatikan ini, ya. Jadi beliau sedih, beliau merasa menyayangkan atau kecewa dengan sikap mereka itu yang tidak mau menerima dakwah Islam, ya, karena bentuk kasih sayang beliau pada mereka, ya, dan ingin beliau menyelamatkan mereka dari api neraka. Tetapi itulah yang terjadi. Banyak di antara kaum manusia ini kebanyakannya tidak bersyukur, bahkan kufur. Maka di sini kata Syekh sebagai penutup, fayunzilullah subhanahu wa ta'ala hadhil ayat musalliyan nabiyahu fi khusnihi alal musyrikin litarkihimul imana wa bu'dihim anhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat ini semua musalliyan nabiyahu sebagai bentuk hiburan untuk nabinya, ya, terhadap kesedihan beliau dalam menghadapi sikapnya orang-orang musyrik tersebut, di mana mereka tidak mau beriman dan jauh dari keimanan tersebut. Nah, Allah turunkan ayat-ayat tadi sebagai bentuk hiburan, bahwasanya kamu jangan sedih, kamu jangan merasa ingin mencelakakan diri hanya karena sedih terus memikirkan mereka, jangan. Maka diturunkan ayat-ayat ini sebagai peringatan buat beliau agar tetap terus berdakwah meskipun tidak diterima, dan jangan sedih, bahkan terus, ya, memiliki semangat di dalam berdakwah tersebut. Naam. Dan dikatakan fala tahliku nafsaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghadban wa husnan wa jaza'an alaihim. Maka jangan kau binasakan dirimu, ya, jangan kau binasakan dirimu wahai Muhammad dikarenakan rasa rasa marah atau sedih, atau dikarenakan yakni resah terhadap perbuatan mereka tersebut. Wa innama tablughum risalatullah, hanya saja kamu itu hanyalah menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala saja. Faman ihtada fali nafsih wa man dhalla fa 'alaiha. Maka siapa yang memperoleh petunjuk dengan dakwah beliau itu, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa sesat tidak mau menerima bahkan jauh dari dakwah tersebut, maka dosanya pun ditanggung atas diri mereka. Nah, beliau menutup hadhihi sifatul barizah fi sahsiyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam asbataha Allah fi kitabihil majid. Inilah di antara sifat-sifat yang menonjol pada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala tetapkan sebagaimana disebutkan dalam kitabnya yang mulia. Ayatun tujla ana'al laili wa atrafin nahar, yaitu berupa ayat-ayat yang senantiasa dibaca oleh umat manusia ini, ya, sepanjang malam atau sepanjang siang harinya. Litakuna nibrosan liman ittakhadha Muhammadan uswatan hasanah fi da'wati ila Allah ala basirah wa warisa anhu makarimal akhlaq. Naam, agar hal itu menjadi nibras, ya, yakni sebagai sebagai penghibur. Enam, ya, sebagai nibras di sini maknanya adalah yakni sebagai penerang bagi orang-orang yang mengambil
atau menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswah hasanah bagi mereka, suri teladan yang baik bagi mereka, terutama dalam berdakwah kepada Allah, agama Allah di atas ilmu agama ini, dan mengambil warisan dari beliau yang berupa akhlak yang mulia. Hadhihi syama'ilun nabawiyah hiya muqawwimatu wa da'aimu mujtama' as-sahabati alladhi rafa'a qawaidahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inilah kepribadian kenabian, yaitu termasuk karakter atau akhlak Nabi yang merupakan unsur atau elemen dan serta perkara yang menegakkan ke masyarakat para sahabat yang Nabi SAW telah meninggikan dasar-dasarnya, meletakkan dasar-dasarnya. Hadhil akhlaqun nabawiyah hiya allati allafallahu biha bainal a'da fa asbahu bi ni'matillahi ikhwana. Dan inilah akhlak Nabi yang mana Allah Ta'ala telah menyatukan di antara musuh atau orang yang bermusuhan. Naam, yang mana dahulu para sahabat sebelum itu, terutama kaum Ansor, mereka terdiri di antara suku Aus dan Khazraj yang saling bermusuhan, berperang selama berabad-abad lamanya. Maka dengan akhlak Nabi, dengan ajaran Islam yang disampaikan Nabi, maka Allah Ta'ala pun menyatukan hati-hati mereka dan menyatukan orang yang tadinya bermusuhan, sehingga jadilah mereka dengan nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Fa ya ahibbai fillah wa ya ikhwati fil iman. Maka saudara-saudara kami yang kami cintai di jalan Allah dan saudaraku seiman, kata beliau, bimisli hadhihi sifati takhallaqu. Maka dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi itulah hendaknya kalian semua berakhlak. Wa biha amalu, dan dengan akhlak yang disebutkan tadi itu hendaknya kalian semua beramal. Wa fi maidaniha tanafasu, dan terhadap medan yang demikian inilah hendaknya kita atau kalian saling berlomba-lomba. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selesai pembahasan bab ini yang intinya barakallahu fikum. Dalam pembahasan ini Syekh Habibullah menyebutkan pada kita di antara 4 akhlak Nabi yang indah yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa itu? Yang pertama tadi, beliau disifati sebagai orang yang memiliki al-khuluqul azim, akhlak yang agung. Yang kedua, lainul janib, orang yang memiliki kelemah lembutan dalam bergaul dengan umat manusia. Dan yang ketiga, ar-ra'fatun warahmah alal mu'minin, beliau adalah orang yang sangat-sangat murah hati, sangat-sangat dermawan, lemah lembut, serta penuh kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, beliau adalah merasa sedih terhadap orang-orang musyrik atau kafir dikarenakan mereka tidak mau menerima dakwah, bahkan meninggalkan keimanan yang diserukan Nabi SAW. Nah, dan itu semua ma'asyiral muslimin sepantasnya menjadikan kita, kalau menginginkan keteladanan dari beliau, maka teladanilah akhlak yang demikian, karena dengan inilah beliau SAW membangun masyarakat kaum muslimin di masa para sahabat, sehingga mereka menjadi generasi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang terbaik selain mereka, karena mereka dibimbing langsung, diarahkan langsung, dididik langsung dengan akhlak kenabian, yaitu yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita juga menginginkan kebaikan, sepantasnya kita pun membangun akhlak seperti ini, membangun masyarakat kita dibangun di atas akhlak yang demikian ini. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, demikian pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Dari apa yang kita bacakan, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, barangkali ada yang hendak ingin ditanyakan tentang masalah ini atau lain, tafadhol, silakan. Barakallahu fikum. Naam. Nggih, monggo. Nggih.
waktu itu tak tanya, kenapa sama bunuh diri? Iya. Dia itu sakitnya nggak seperti ini. Terus mau bunuh diri. Untungnya itu istrinya ketahuan. Ketahuan Pak, ya? Terus? Akhirnya kan, siapa mau bunuh diri itu ada bisik apa? Katanya gini, ayo terus. Kita merasa Akhirnya nggak jadi. nggak jadi. Baik, barakallahu fikum. Iya. Ditanyakan dalam bahasa nilai beliau bahwasannya ada orang yang sakit keras sehingga nggak sabar menghadapi sakitnya sampai ada keinginan untuk bunuh diri karena tidak tahan atau tidak sabar dengan sakit yang dialaminya. Seperti itu Pak ya. Sehingga kita pun datang untuk mencegahnya atau menasihatinya supaya dia bersabar dan tidak putus asa sehingga tidak ada keinginan untuk bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya ya dikarenakan penderitaan sakit yang dialami tersebut. Begitu Pak ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bunuh diri dalam Islam jelas ini perbuatan dosa besar dan dilarang dalam agama dengan larangan yang sangat-sangat keras. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan itu dalam firman-Nya di surat An-Nisa pada ayat 29 kalau tidak salah. Allah taala menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Demikian pula dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengingatkan ya tentang hal itu. Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang di dunia bunuh diri dengan sesuatu, maka dia pun di akhirat di hari kiamat dia akan disiksa dengan sesuatu yang menyebabkan kematian ketika dia bunuh diri itu. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya ulangi, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia pun akan disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah di hari kiamat juga dengan sesuatu yang dia bunuh diri dengannya. Misalnya orang bunuh diri dengan minum racun misalnya, ada nggak? Minum baygon misalnya, minum teh, minum degan seenak ya, kok malah minum racun itu misalnya. Maka dia bunuh diri dengan racun, mati. Maka di hari kiamat dia pun akan diazab, disiksa oleh Allah dengan diminumi racun terus menerus sampai dia pun mati, hidupkan lagi, minum racun lagi, mati lagi, hidupkan lagi, terus begitu sebagai azab atau siksaan bagi dia. Atau dia mati dengan cara menusukkan pisau atau belati atau besi yang tajam ke dadanya, maka dia pun besok akan diazab dengannya. Atau dia mati dengan melemparkan dirinya ke jurang, menjatuhkan diri dari atas gunung ke jurang, maka besok pun diazab oleh Allah dengan cara seperti itu. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan pada kita tidak boleh orang itu melakukan bunuh diri ya. Nah, termasuk juga larangan dari apa? Berputus asa ya dari sakit yang dideritanya. Nah, itu juga tidak boleh. Karena Rasulullah SAW memberikan nasihat ma'asyiral muslimin bahwa sungguhnya kalau seandainya orang itu merasa sakit yang keras dan sudah tidak ada, dan dia sudah berobat sekian lama dan ternyata juga tidak sembuh-sembuh, maka yang demikian pun juga tidak boleh seseorang berputus asa. Sebagaimana Allah Ta'ala mengingatkan banyak hal itu dalam Al-Quran, larangan dari putus asa dalam semua hal ya, sebagaimana nasihatnya Nabi Yakub kepada putra-putranya ya, wala tay'asu min rauhillah ya, innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka orang yang sakit pun demikian, tidak boleh dia berputus asa dari penyakit yang dialaminya. Bahkan Rasulullah mengajarkan satu kalimat doa yang saya agak lupa doa itu, di mana Allah Ta'ala, Rasulullah mengajarkan jika seandainya orang itu sudah merasa dirinya tidak mampu lagi untuk berobat, bahkan dia pun pasrah sama sekali kepada Allah, maka dibolehkan baginya berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya hidup itu baik bagiku, maka berikan saya kesembuhan atau kesehatan dalam hidup saya ini dari penyakit ini. Tapi jika
hidup itu adalah, kematian itu lebih baik bagiku, maka jadikanlah saya menjadi orang yang meninggal atau mati. Maka yang demikian tidak mengapa, bukan karena putus asa, tapi karena pasrah kepada Allah atas penyakit yang diderita tersebut. Ya, nah, dengan mengatakan seperti tadi misalnya, ya Allah, seandainya hidup itu lebih baik bagi saya, maka jadikan saya sembuh atau sehat atau dilepaskan dari penyakit ini. Nah, tapi kalau seandainya kematian itu lebih baik bagiku ya Allah, maka matikanlah aku. Begitu ya. Maka ini semua tujuannya adalah dalam rangka untuk supaya diri kita ini berpasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan tidak boleh berputus asa. Karena sungguhnya demikian ma'asyiral muslimin. Ya, pada saat kita ini diuji dengan berbagai keberatan, maka disitulah kemudian terkadang setan datang memberikan godaan-godaan, apalagi sampai muncul sikap keputus asa. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ini berat, dan banyak di antara manusia yang mengalami hal seperti itu. Ya, bahkan saya sendiri mendapatkan waktu lalu, saudara saya sendiri masih muda, umur 29 tahun, ya, diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit gagal ginjal. Masih 29 tahun, masih muda sekali. Ya, anaknya masih kecil-kecil semua, tapi dia sudah kena penyakit itu. Ya, nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, banyak orang yang kemudian diuji dengan berbagai sakit lalu kurang bersabar. Kan begitu Pak? Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, orang yang seperti tadi perlu dinasihati agar bersabar, karena sakit yang diderita oleh seseorang itu Pak, sesungguhnya aslinya adalah kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan pada diri orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah akan beri cobaan atau ujian kepadanya. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan pada hambanya, salah satunya adalah justru dikasih cobaan, dikasih berbagai musibah kepadanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, inna idomal jaza ma'idomil bala, sesungguhnya besarnya pahala yang Allah sediakan kepada hambanya itu adalah sesuai dengan besarnya cobaan yang Allah berikan kepada hambanya tersebut. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, maka justru Allah memberi cobaan kepadanya. Ya, seperti itu. Allah akan cinta pada suatu kaum, maka akan diberikan cobaan atau ujian kepadanya. Ya, nah, jika dia ridha, falahur ridha. Jika dia ridha, maka Allah pun ridha kepadanya. Wa in sahita falahu su', tetapi sebaliknya jika dia marah-marah, benci, enggak suka dengan ujian itu, maka Allah pun murka kepadanya. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, sakit, penderitaan atau musibah atau apa saja yang dialami seorang, sesungguhnya itu adalah sebagai sarana kebaikan yang Allah berikan padanya, tentunya manakala dia ridho dan sabar dengan ujian tersebut. Karena dengan itu Allah akan sediakan baginya pahala yang besar. Ning kabeh itu mau abot nggih berat, ya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, pada saat kita mengalami hal tersebut, ya kita harus bersabar, minta diberi Allah agar kita diberikan kekuatan, kesabaran, ya, di dalam menanggung semua cobaan. Dan salah satu kebaikan yang Allah berikan itu adalah bahwa musibah-musibah yang Allah berikan itu sesungguhnya sebagai penghapus dosa-dosa kita semua. Sehingga kalaupun seandainya seseorang itu mati pada saat dia karena sakitnya, karena musibahnya, maka dia pun mati dan menghadap kepada Allah dalam keadaan telah dibersihkan dosa-dosanya semuanya. Ya, sebagaimana kata Nabi sallam, ya, nah, ya, ketika disebutkan tentang hal tersebut dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala husnin wala adzan wala ghammin wala adza hatta syaukati yusaquha illa kafarallahu biha min khatayah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tidaklah menimpa kepada seorang muslim kesedihan, duka cita, sakit, capek, lelah, ya, sampai duri yang mencocoki kakinya dan dia bersabar di atasnya, kecuali itu semua
akan menjadi kafarah sebagai pembersih atau penghapus atas segala dosa-dosanya. Kita sedih, kita diuji dengan penderitaan, kita diuji dengan rasa capek, lelah, ya, bahkan sakit yang kita derita, maka itu semua akan menjadi penghapus dosa-dosa. Begitu, Pak. Karena itulah barakallahu fikum, ya, kita harus bersabar. Ketahuilah para ulama kita, ya, ketika sebelum meninggal kebanyakannya diuji Allah dengan sakit. Syekh Albani rahimahullahu taala, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah, sebelum meninggal kebanyakan beliau semua diuji dengan sakit yang berat. Ya, seperti guru kami Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau di ulama Yaman, ya, beliau ini diuji dengan sakit kelenjar getah bening istilahnya, ya, zaman sekarang. Mudah berobat kemana-mana, bahkan dibiayai oleh para muhsinin, ya, diobatkan di Amerika, diobatkan di Jerman, diobatkan di mana-mana, dan akhirnya kembali beliau minta di Jeddah, yaitu di Mekah, di daerah Jeddah sana, ya, untuk dirawat di sana sampai beliau meninggal. Nah, pada saat sakit kerasnya menjelang meninggal itu, yang beliau lakukan adalah bersabar, dan beliau minta kepada para muridnya atau santrinya akan membawakan dan dibacakan kepada beliau kitab Riyadhus Shalihin khusus tentang bab sabar. Ada kan di situ, ya? Di Riyadhus Shalihin ada bab tentang kesabaran. Beliau ingin dibacakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang anjuran bersabar. Tujuannya apa? Menguatkan diri agar terus bersabar. Dan alhamdulillah, demikian pula yang dilakukan oleh Syekh Albani rahimahullah ketika muridnya membacakan itu, beliau koreksi hadis-hadisnya yang mungkin dibaca dengan salah, diluruskan atau disebutkan hadisnya mana yang dhaif dan sebagainya dalam kondisi beliau sakit. Nah, itu semua dihadapi dengan apa? Kesabaran, Pak. Karena itulah alhamdulillah kalau panjenengan tadi berusaha menasihati orang yang sakit agar bersabar dan tidak putus asa dengan bunuh diri, maka itu adalah berarti panjenengan telah menyelamatkan dia dari kebinasaan, ya, atau kematian yang naudzubillah menjadi dosa besar bagi dia kalau betul-betul dia mati dalam keadaan bunuh diri karena sakitnya tadi, ya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, berikan nasihat kepada orang yang sakit agar bersabar, ya, atas cobaan dan musibah dari Allah Ta'ala itu. Saya dulu sering, Pak, diminta oleh tetangga-tetangga itu kalau ada yang sakit di rumah sakit, datang ke rumah sakit, kemudian berikan nasihat seperti ceramah ringkas begitu, sampai orang lorong itu ingin ikut mendengar semua apa yang saya sampaikan, didengar oleh keluarga-keluarga ataupun orang yang sakit, sampai kemudian ada yang minta kepada kami, Pak Ustadz, tolong di tempat kami, di kamar kami itu anak saya butuh nasihat. Saya beli di situ, ada lagi yang minta lagi untuk dikasih nasihat, kasih semangat. Masya Allah, orang yang sudah putus asa dari sakitnya karena parah, Pak, alhamdulillah semangat hidupnya tinggi dan alhamdulillah sampai sekarang sehat. Ya, ada seorang wanita sudah divonis ini, ya, dia ini punya penyakit paru-paru, di sini ada tumor 3 di sini yang sulit, dalam keadaan dia mengandung, hamil masih muda. Mana yang diambil ini? Ibunya atau anak yang diselamatkan? Sampai seperti itu. Dan anak ini sudah hampir putus asa sih, ibunya ini. Maka orang tuanya pun telepon saya untuk berikan nasihat. Saya datang, berikan nasihat pada beliau, didengarkan oleh tetangga-tangganya dan minta begitu, ya. Nah, ini penting, orang yang sakit itu butuh nasihat, butuh kepada nasihat untuk menyemangati agar mereka ridho dan sabar dengan apa yang Allah takdirkan untuk mereka bersakit tersebut. Begitu, ya. Insya Allah amal panjenengan termasuk amalan soleh kepada orang tadi yang menyelamatkannya hingga dia lolos dari kejelekan, jauh dari kejahatan, yaitu bunuh diri karena tidak sabar dengan sakit tadi. Nah, wallahu a'lam. Nganten, Pak, insyaallah nggih. Barakallahu fikum. Ada lagi, Pak, yang tanya? Wonten? Sudah cukup? Cukup nggih. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ini saja apa yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.